tansah pamoring suksma sinupmaya winahya wing asepi sinimpen talanging kabu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Wilujeng Rahayu ingkang sami pinanggih. Sahabat Buana Channel, di mana saja Anda berada, masih dalam serial Bima Sena dalam mencari ilmu sangkan paraning dumadi. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan kisah yang saya ambil dari Serat Dewa Ruci yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik sahabat, kita lanjutkan kisahnya sebagai berikut. Sikapnya sangat pasrah ketika Bimasena sudah sampai di tengah samudera. Air datang dan dengan cepat segera menggulung tubuh. Ombak merambah, menggenang, menghantam wajah dengan keras. Menggulung tubuh sepenuhnya, sebatas leher tingginya air. Seekor naga yang besar yang memangsa ikan di samudera bisanya sangat ampuh. Marah dirinya begitu melihat Bimasena segera meluncur mendekat. Menganga mulutnya dengan wajah yang menakutkan. Terkejut Bimasena melihat dan berkata pada hati, "Ini bahaya tengah datang, berwujud naga besar yang di tengah marah dan menakutkan, yang dengan cepat datang sembari menganga buka mulut lebar-lebar, dan dengan taring yang tajam berkilat-kilat ditambah lagi dengan bisanya yang menyembur bagai hujan, segera menyambar, membelit bagai ikatan temali kuat. Seluruh tubuh dibelit oleh naga. Bimasena berasa ngeri di dalam hati. Bisa naga memenuhi tubuhnya dan merasa kalau dirinya akan mati. Tubuh Bimasena terbelit seluruhnya. Hanya leher saja yang masih tersisa. Naga bergerak liar, semakin erat membelitnya. Kemudian Arya Bimasena teringat akan tujuannya, bangkit kembali kemarahannya. Ditusuk naga dengan kuku Pancanaka. Naga pun terluka dan darah pun memancar. Dan kuku Pancanaka terus masuk, merobek tubuh naga. Putus ular pun tewas. Darah keluar bagai telaga, menjadi merah air samudera, dan akhirnya naga pun mati. Bergembira semua yang ada di samudera tersebut. Kemudian datanglah Dewa Bajang yang memiliki julukan Dewa Ruci. Sosoknya serupa bocah kecil yang tengah bermain di tengah lautan. Bertanyalah sang Dewa Ruci kepada Bimasena,
Apa yang menjadi tujuanmu di tengah samudera ini? Di sini sangat sepi, tiada yang bisa dimakan, serta segala hidangan juga busana, semua serba sepi. Hanya ada daun kering saja. Jika melayang jatuh di depanku, itulah yang aku makan. Jika tidak ada, maka tidak makan apapun. Keduanya merasa heran. Sang Bima heran kepada Dewa Ruci, berada di tengah lautan tanpa ada teman, dan lagi sangat kecil bentuknya. Manusia apakah ini? Hanya sebesar bayi tubuhnya, mampu berjalan di atas samudera tanpa pengiring, hanya sendirian belaka. Kemudian sang Dewa Ruci berucap, "Hei Bimasena, dirimu mampu datang ke sini, sungguh harus banyak menghadapi mara bahaya. Jikalau tidak berpasrah nyawa, dapat dipastikan tidak mungkin bisa sampai di tempat ini. Di sini segalanya kosong, serba sunyi, tak sepadan dengan kehendakmu yang telah memaksakan diri sehingga tidak lagi sayang kepada nyawa demi untuk mencari sabda yang luhur. Di sini manalah ada hal yang seperti itu." Bimasena merasa kebingungan dalam hati untuk menyahut. Dirinya mendadak tidak mengetahui tujuan, sehingga Werkudara pelan berhatur, "Terserahlah kepadamu Sang Yogi. Nah, dirimu juga masih memiliki darah dari Sang Hyang Pramesti, yang Girinoto, yaitu keturunan dari Sang Hyang Brahma, asal para raja. Ramamu pun keturunan dari Brahma, menurunkan para raja. Ibumu Dewi Kunti juga memiliki darah dari Yang Wisnumurti. Memiliki 3 putra dengan bapamu Yudhistira yang sulung, yang kedua dirimu, yang tengah Dananjaya. Adapun yang 2 lagi lahir dari Madrim, lengkap sudah Pandawa." Sri Tinon ing pasewakan Dikarenakan dan yang Drona yang memerintahkan untuk mencari toya urip atau tirta ening, gurumu itu memberikan petunjuk kepadamu, dan itulah yang kamu jalani. Oleh karenanya, bagi manusia yang menjalani tapa sangat sukar memenuhi ketentuan kehidupan. Jangan sekali-sekali pergi jika belum mengetahui tempat yang dituju, dan jangan sekali-kali makan jika belum mengetahui rasa dari makanan yang kamu makan tersebut. Dan lagi jangan sekali-sekali memakai pakaian jika belum mengetahui apa yang dimaksud dengan busana. Pengetahuanmu hanya dari bertanya dan hanya meniru-niru belaka jadinya. Apa yang kamu lihat emas belum tentu emas. Benda palsu berwarna kuning, namun tetap saja dianggap sebagai kencana mulia. Demikian juga manusia yang tengah menghaturkan sembah bakti, manakala belum memahami kedudukannya yang disembah. Bimasena mendengar sambil meringkuk,
dengan patut. Dia menyadari telah mendapatkan seorang wiku yang benar. Air menyibak menjadi hormat, berkudara mengaturkan, memohon belas kasih, memohon untuk diwejang. Pukulun, siapakah Tuan sehingga berada di tempat ini sendirian? Lalu Dewa Bajang pun menjawab, diriku sang Dewa Ruci. Bimasena beratur, Pukulun, jika memang demikian, diri hamba memohon belas kasih. Disebabkan tidak mengetahui tata cara berguru. Bagaikan hewan hutan, akhirnya diri hamba tidak memahami dan tidak awas kepada diri yang suci. Nah, kemarilah Bimasena, lekas-lekas masuklah ke dalam tubuhku. Terkejut mendengar ucapan tersebut, Werkudara tertawa terbahak-bahak. Kemudian ucapnya, bukankah Paduka ini Bajang, sedangkan hamba besar dan tinggi? Dari mana hamba untuk masuk? Tubuh sebesar jari kelingking mana bisa memuat? Dewa Ruci tersenyum dan berkata pelan, besar mana dirimu dengan jagat semua dan seluruh isinya. Berikut dengan hutan, gunung, gemunung, juga samudra beserta isinya. Sungguh tak akan sesak. Masuklah ke dalam tubuhku. Bimasena mendengar seketika, merasa takut dan lekas beratur untuk mematuhi. Berkata Dewa Ruci, disinilah jalannya, telingaku yang kiri. Bimasena segera masuk ke dalam telinga. Sudah ada di dalam tubuh, melihat samudra besar, luas tanpa tepi. Sedemikian ngelangut, sangat lebar jauh terbentang. Dewa Ruci bertanya, hei, apa yang terlihat olehmu Bima? Dan Sena menjawab, sangat jauh, tiada yang, hanya kekosongan, suwung yang saya alami. Kosong jauh, tiada terkira. Hamba tersesat, tidak hamba dapati arah utara, selatan, timur, dan barat. Benar-benar tidak bisa hamba ketahui. Bawah, atas, juga depan, bahkan arah belakang juga tidak bisa hamba ketahui. Sungguh hamba benar-benar kebingungan. Sang Dewa Ruci berkata, janganlah khawatir hatimu. Seketika terlihat Dewa Ruci berada di hadapan Bimasena. Sang wiku terlihat memancar cahaya. Segera diketahui arah utara, selatan, timur, barat, semuanya sudah terlihat. Arah atas juga arah bawah, semua sudah terlihat. Juga dilihatnya pula matahari, sehingga menjadi berlega hati. Ditambah dengan terlihat sosok sang wiku, kesemuanya ada di jagat walikan. Dewa Ruci sukma berkata pelan, jangan kamu bergerak, saksikanlah, ingat-ingatlah dengan apa yang akan kamu lihat nanti. Bimasena segera beratur. Terdapat 4 warna, macam warna yang terlihat oleh hamba.
Pemandangan sebelumnya sangat tidak terlihat. Hanya ada 4 macam saja yang terlihat. Hitam, merah, kuning, serta putih. Sang Dewa Ruci berkata kembali, "Mula-mula dirimu melihat cahaya yang memancar, akan tetapi kamu tidak tahu namanya. Pancamaya. Itulah namanya. Sesungguhnya berada di dalam hati kedudukannya, menjadi pemimpin jiwa raga manusia. Hati itu yang dinamakan muka sifat. Itulah yang menuntun segala sifat yang terutama dan sejatinya sifat. Oleh karenanya, janganlah dirimu bergerak, waspadalah pada perwujudan yang akan terlihat. Jangan sampai tersamar. Kedudukan menjadi penguasa hati. Penampakan dari hati itu menandakan penampakan kesejatian akan segera hadir." Kuku sing tupa kumelun ngening kentiasa ngabege